Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masih berkaitan dengan kecintaan Allah dan apa-apa yang mendatangkan kecintaan Allah, serta siapa saja yang Allah cintai. Pada pagi hari ini masuk kepada membaca surat Al-Ikhlas, sebab mendatangkan kecintaan Allah. Yang pertama dulu, kenapa namanya surat Al-Ikhlas? Yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Secara bahasa arti ikhlas itu murni, bersih, tidak bercampur. Maka memurnikan, membersihkan sesuatu daripada campuran, sehingga dia menjadi murni. Namanya ikhlas secara bahasa. Nah, dalam surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, di dalam surat ini pembahasan murni hanya tentang mengikhlaskan tauhid kepada Allah, sehingga dinamai dia Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, murni dia dalam keesaannya. Allahus samad, tempat meminta, dialah satu-satunya tempat meminta, tempat mengadu, tempat curhat, tempat bergantung. Tidak ada yang lain. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, berarti dia satu-satunya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, setara dengannya seorang pun juga. Jadi bicara surat ini satu-satunya tentang Allah saja. Itu satu. Dan kemudian yang kedua, surat Al-Ikhlas ini semenjak ayat pertama sampai seterusnya, yang dibicarakan hanyalah murni tentang Allah. Tidak ada yang lain. Kalau surat-surat lain ada hubungannya dengan akhlak, dengan fikih, dengan perintah, dengan larangan, sejarah, segala macam. Tapi Al-Ikhlas tidak. Dia hanya murni bicara tentang Allah. Mari kita simak. Pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Satu. Allahus samad, Allah tempat meminta. Dua, lam yalid, tidak dia beranak, walam yulad, dan tidak dijadikan anak. Tiga, lam yakul lahu, tidak ada baginya Allah itu satu pun yang setara, yang sebanding, ahad. Jadi 4 ayat itu bicara hanya khusus tentang Allah, maka disebutlah dia dengan
al-ikhlas. Sebab arti ikhlas itu murni, memurnikan tauhid kita kepada Allah, dan murni bicara surat ini tentang Allah. Kemudian surat ini dinilai sepertiga Al-Quran. Ada sekian banyak hadis. Bukan berarti dibaca 3 kali sudah sama dengan baca Al-Quran tamat, bukan. Nilainya, kandungan isinya. Kata para ulama, Al-Quran itu dapat dibagi kepada 3 saja. Pertama, membicarakan tentang Allah yang disembah. Yang kedua, bicara tentang hukum-hukum, syariat, aturan-aturan. Yang ketiga, bicara tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dibagi 3. Pertama, bicara tentang Allah saja. Kedua, tentang hukum-hukum, aturan-aturan atau syariat. Yang ketiga, tentang kisah-kisah terdahulu. 3. Nah, surat Al-Ikhlas bicara tentang Allah, makanya dinilai sama sepertiga Al-Quran. Kandungan isinya sepertiga Al-Quran. Jangan sampai kita memahami kalau sudah 3 kali kita baca sudah sama dengan membaca Al-Quran semua. Tidak. Bukan begitu. Ya, kita ambil perbandingan. Siapa yang salat sunat isyraq atau syuruk sama dengan umrah. Kalau gitu tidak usah pergi ke Makkah, membuang-buang uang. Atau di Madinah, salat ke Kuba, sudah 4 bulan nilai umrah. Tentu bukan begitu maksudnya. Kandungannya, nilainya, fadilah, keutamaan salat sunat syuruk atau salat di Aqabah, di Masjid Kuba, nilainya sama dengan umrah. Kira-kira begitu pula surat Al-Ikhlas. Nilai yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, karena Al-Quran itu sepertiga bicara tentang Allah. Sementara dalam surah Ikhlas murni bicara tentang Allah saja, tidak ada tentang yang lain. Makanya dikatakan dia sepertiga Al-Quran. Itu satu sebagai pengantar. Banyak keistimewaan, keutamaan surat Al-Ikhlas. Tapi keutamaan itu masing-masing orang berbeda. Nilai fadilah keutamaan yang diperolehnya. Karena motivasi orang membaca berbeda-beda. Tujuan orang membaca berbeda-beda. Cara membaca juga berbeda-beda. Dalam hadis yang kita baca berikut ini dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Beliau ba'atha, mengutus, rajulan, seseorang, ala sariyah, dalam suatu sariyah, yaitu pasukan khusus yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tertentu, namanya sariyah. Nabi mengirim seseorang untuk melaksanakan tugas khusus.
Wa kana yaqra'u li ashabihi, dan dia sewaktu menjadi imam dia membaca li ashabihi untuk sahabat-sahabat yang mengikutinya surat Ikhlas ini. Fayakhtimu, maka lalu dia menutup, yakhtim, menutup setiap surat yang dibacanya dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, maka tatkala mereka kembali ke Madinah, zukira dzalika, disebutkan hal yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, saluhu, tanyalah dia lagi, li ayyi syai'in, lantaran apa, yasna'u dzalika, dia berbuat seperti itu. Fasa'aluhu, maka lalu sa'alu, mereka menanyakannya kepada laki-laki itu. Faqal, dia menjawab, li'annaha sifatur rahman, dalam surat ini terdapat sifat Allah yang Rahman, katanya. Fa'ana uhibbu an aqra'a biha, aku suka. Fa'ana, maka aku suka sekali, uhibbu an aqra'a biha, aku membacanya. Mendengar itu berkata Rasulullah SAW, akhbiruhu, beritahu kepadanya, annallaha yuhibbuh, Allah mencintainya, menyukainya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mari kita pahami. Suatu kali Rasulullah mengutus seseorang untuk menjadi petugas khusus, namanya Sariyah, dan dia diiringi oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau bahasa kitanya densus, karena ingin melaksanakan operasi khusus. Dalam perjalanan, laki-laki yang diutus ini, dia mengimami menjadi imam bagi anggota-anggotanya. Lalu di dalam salat, ketika dia membaca suatu surat, selalu di belakang, di akhir surat itu ditutupnya dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum pernah Rasulullah mengajarkan seperti itu, belum pernah. Sehingga sahabat-sahabat yang mengikutinya juga menjadi heran, kenapa setiap mengakhiri suatu surat ditutupnya dengan qul huwallah, seakan-akan qul huwallah itu penutup surat atau akhir setiap surat. Tertangkap ceritanya? Lalu setelah tugas selesai, mereka kembali ke Madinah. Mereka itu menceritakan kepada Rasulullah. Begitu pula beliau tidak langsung menerima. Beliau ingin tahu apa latar belakang, apa penyebab, maka itu dilakukannya. Kata beliau menjawab, kalian tanya lagi kepadanya. Apa penyebab, apa latar belakang, lantaran apa makanya dia membaca, melakukan seperti itu. Nah, di sini dapat kita paham. Rasulullah itu tidak langsung memvonis, menghukum, atau mengambil suatu kesimpulan dan sikap. Tidak. Beliau mendengar laporan, tidak langsung beliau terima, malahan beliau balikkan. Apa kalian ada bertanya?
Ini juga pengajaran. Kalau ada orang melakukan sesuatu yang aneh, yang asing, yang lain, atau yang belum kita pernah tahu, jangan ponis dulu. Tanya dia dulu. Tidak jangan Rasulullah. Tanya dulu, apalagi masalah agama, masalah ibadah. Jangan-jangan kita yang tidak tahu atau belum tahu. Sebab kita ini bukan serba tahu. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah kan tahu itu. Dia kan Rasul. Ini pelajaran kita gitu. Perlu kita bertanya kepada seseorang, kenapa dia melakukan sesuatu yang belum pernah kita alami atau lihat atau kita ketahui, supaya jangan kita langsung menfonis, mencap. Harus tahu dulu alasannya kenapa begitu. Lebih-lebih zaman sekarang cepat saja viralnya kan. Langsung dipoto, langsung dibagi. Apalagi orang memang kerjanya mencari apa? Konten ya, konten atau YouTuber atau apalah. Ingin mencari hal-hal yang baru, hal-hal yang sifatnya mengundang sekian banyak orang melihat, menyaksikan. Kemudian tatkala sahabat-sahabat menanyakan kepada orang ini, kenapa itu dilakukannya, kenapa itu diperbuatnya, dia jawab, dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat sifat Allah yang Rahman katanya. Apa sifat Allah di situ? Ahad, As-Samad. Aku suka, aku cinta dengan surat itu, sehingga aku selalu membacanya. Alasannya di situ ada sifat Allah. Sifat Allah yang Rahman ada di situ. Allah itu Esa. Allah itu tempat meminta, tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula jadikan anak. Tidak ada yang setara dengan dia. Aku cinta, aku suka itu. Sehingga aku suka mengulang-ulangnya, membacanya. Jadi aku baca terus karena aku cinta. Itu jawabannya. Aku senang. Dikadukan orang lagi kepada Rasulullah, ini alasannya Rasulullah. Bagaimana begini begitu. Kata beliau, kalian akhbiru, kalian beritakan kepadanya, kalian sampaikan kepadanya, annallah yuhibbuhu, bahwasanya Allah yuhibbu, mencintainya. Itu namanya gayung bahasa Amboi. Dia melakukan itu lantaran cinta, lantaran suka. Cintanya itu Allah terima. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan diterima sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan. Kecintaan dia kepada, bukan suratnya, kecintaan dia kepada isi surat ini, di mana isi surat itu terdapat sifat Allah yang Rahman. Aku mencintainya, aku suka, sehingga aku baca, setiap selesai baca surat, aku baca surat itu. Jawaban Rasulullah bahwa Allah juga mencintainya. Allah juga. Jadi dia mencintai Allah yang Rahman,
mencintai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu karena Allah Maha tahu, cinta itu kan bukan di mulut. Tempat cinta di hati. Allah paling tahu isi hati seseorang. Alimum bidati sudur. Ingat, dia membaca itu, rajin membaca itu lantaran cinta. Jadi halaman 2-nya di atas sekali, maksudnya adalah sebab lantaran kecintaannya kepada Allah atau sebab kecintaan Allah kepada orang tersebut adalah karena kecintaan orang tadi kepada surat Ikhlas, di mana dalam surat itu terdapat sifat Allah yang Maha Pengasih. Mari kita bertanya ke diri kita masing-masing, kita membaca lantaran apa, karena apa, sebab apa, untuk apa? Tentu macam-macam jawabannya. Tiba di salat, ya pendek ayatnya. Atau itu ayat yang paling apa? Kan macam-macam penyebabnya. Nah, seseorang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likum limri'in ma nawa. Seseorang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Orang ini cintanya berbalas. Kalau awak atau kita atau siapa saja kalau membaca itu lantaran mendapat fadilah yang dapat. Ingat bunyinya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatnya. Kalau orang berniat mendapat fadilah, jika Allah redha, Allah kasih dia fadilah. Kalau dia niat membacanya sekedar untuk memenuhi syarat salat, itu yang dapat. Kalau dia baca itu untuk tergesa-gesa, ya ketergesa-gesaan yang dapat. Kembali niatnya. Berbeda nampaknya orang yang membaca dengan mengerti, dengan paham, suka dan cinta, dengan orang baca biasa saja. Apalagi yang bacanya tergegas-gegas, terguluk-guluk. Lebih-lebih kalau mau tomok sing keluarnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin subhanallahi kullu dhawaqun Allah akbar. Berbedalah dengan baca penuh pemahaman. Saking otomatisnya bisa saja tanpa ada pikiran ke situ, setelah waladdallin langsung Qul Allah, tanpa pikir-pikir, karena sudah otomatis ya, otomatis. Yang kita kaji adalah dia membaca surat ini, dia mengerti isinya. Apa katanya? Dalam surat ini terdapat sifat. Nah, mari kita baca teksnya lagi. Jawabannya dalam baris ketiga hadisnya di ujung sekali. Baris ketiga, halaman pertama hadisnya. Li'annaha sifatur rahman. Ada nampak? Karena di dalamnya surat ini terdapat sifat Allah yang Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Fa'ana, maka saya, uhibbu, aku mencintai, menyukai, an aqra'aha biha, untuk membacanya. Ujungnya, karena
di dalam surat ini terdapat sifat Allah yang Rahman. Berarti dia kan tahu ini. Tahu dia. Mengerti dia, paham dia. Berbeda sekali orang yang membaca meskipun dapat kalau dia tidak paham. Dapat, hafal, tapi tidak paham, tidak mengerti dia. Berbeda nilainya, pengaruhnya, kesannya, bekasnya dengan orang yang dia baca, dia mengerti. Ditanya kepada dia, apa alasanmu? Istilahnya li ayyi syai'in, lantaran apa dan kenapa? Makanya yasna, dia melakukan demikian. Ini lantaran adalah dia lantaran dia situ ada sifat Allah Rahman, aku suka. Aku suka. Kalau kita coba pula membaca al-salat bagaimana? Motivasi kita apa? Tujuan kita apa? Maksud kita apa? Dalam rangka apa? Sebanyak itu ayat 114 surat. Lalu kenapa kita baca itu? Yang paling tahu kita yang membaca. Di samping Allah Maha tahu. Yang paling tahu. Orang tidak tahu kenapa itu baca. Bahkan ketika salat sendiri orang tidak tahu. Yang kedua, berarti orang ini melakukan sesuatu yang belum pernah Rasulullah lakukan. Nah, kalau pernah Rasulullah lakukan, tentu saja sahabat-sahabat yang lain juga tahu, ngerti. Sehingga mereka menjadi aneh. Masa dibacanya ini sebagai penutup setiap surat di dalam salat? Contohnya apa ayat kita baca dalam salat? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan seterusnya. Lalu kita baca ujung ayatnya saja bahwa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun qul huwallahu ahad sampai selesai. Begitu dia membaca. Kalau kita coba pula membaca seperti itu, pertanyaannya muncul. Kenapa kita baca? Meniru. Jawaban orang ini apa? Di situ ada sifat Allah yang Rahman. Jawaban kita apa sebentar ini? Meniru. Ini kan berbeda lah nih. Kalau meniru, Rasulullah tidak ada nyuruh-nyuruh. Rasulullah hanya mengatakan karena dia cinta, dia pun mendapat cinta, dia mendapat cinta Allah. Sehingga disebutkan, apakah perlu pula kita tiru, kita contoh, kita lakukan jangan demikian itu? Tidak perlu dicontoh. Karena Rasulullah juga tidak pernah menyuruh dan mencontohkan. Barangkali ini khusus untuk orang itu. Beliau memberitahukan bukan tentang salatnya, sah tidak sahnya. Yang beliau sampaikan adalah kecintaannya itu mendapatkan cinta Allah. Jadi beliau tidak menyatakan kenapa kamu salat begitu, kenapa kamu rangkai-rangkai begitu, bagaimana begitu. Tidak, itu tidak beliau kupas. Yang beliau kupas adalah cintanya menyebabkan Allah cinta. Meniru Nelo no, ada bu? Pernah bu? Ya tanyalah ke orang tu boleh. Alasanku imam membaca gitu. Kata para ulama, selagi Rasulullah tidak ada pernah menyuruh melaksanakannya, tetapi ada sahabat yang mengerjakannya, beliau tidak komen, melarang tidak, menyuruh tidak, tenang saja, itu namanya beliau diam, namanya takrir.
persetujuan Nabi. Nabi tidak melarang, Nabi tidak membantah orang ini melakukan itu. Itu makanya ada yang memahami, perlukah kita melakukan itu? Jawabannya tidak perlu. Kalau dilakukan juga seperti itu, bagaimana? Nah, kepada siapa kita tanya? Rasulullah sudah meninggal. Tentu kita tanya kepada pewarisnya. Siapa pewarisnya? Ulama. Kata para ulama tidak perlu. Itu khususiat untuk orang itu. Baca sajalah kulallah di mana saja, tapi jangan dibuat seperti itu dalam salat. Itu satu tuh. Tentang Allah mencintai, Allah menyukai. Jadi di antara orang yang Allah cintai adalah orang yang mencintai sifat-sifat Allah. Jawabannya tadi apa? Dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat Allah yang Rahman. Lalu karena dalamnya ada sifat Allah yang Rahman, dia suka, dia senang, dia cinta. Salah satu cara mengenal Allah adalah kita harus mengilmui, mempelajari dan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah supaya datang cinta. Cinta, suka, senang itu akan tumbuh, akan muncul setelah kita tahu siapa dia. Bagaimana kita akan mencintai dia? Kita tidak tahu dia. Sifatnya tidak tahu kita. Oh, rupanya sifat Allah itu bagaimana, begini, begitu. Setelah kita baca, kita pelajari, itu nanti akan tumbuh rasa cinta. Ya, kembali juga kepada kajian lampau. Apa kajian lampau? Kita baca Asma Husna, didendangkan, dinyanyikan bersama-sama. Kadang-kadang dicari pula waktu spesial, tempat spesial, pakaian spesial, guru spesial. Motivasinya lagi apa? Pertama ditanyakan apakah ini ada keterangannya, petunjuknya. Yang kedua, motivasinya apa? Kalau jawaban orang itu pasti baik, petunjuk Nabi. Jadi kalau saya memahami, tidak usah kita baca pula meniru sahabat seperti itu. Setelah waladhdallin amin, baca surah atau dengan Allah. Nanti rakaat kedua waladhdallin amin, baca surah, tutup dengan Allah. Jangan lakukan itu, karena beliau tidak menyatakan memperbuat mungkin. Ini khusus untuk sahabat. Yang dikomentari Rasulullah adalah cintanya menyebabkan Allah cinta. Bisa tertangkap? Lawak lah coba aku nak cinta, awak macamnya. Bahkan apa? Taruh macam mato saya. Taruh macam mato saya dapat. Tak perlu cari-cari surat. Dan segala macam. Baru kau nak cinta awak kaya tu. Ya kita kan membaca, tidak pernah mau menyelami, mempelajari, menghayati, merenungkan apa maksud ini. Ya, kira-kira begitu. Itu satu ya. Selanjutnya, di samping mendapat kecintaan Allah, halaman 2. Di samping mendapatkan kecintaan Allah, membaca surah Ikhlas juga dapat mengantarkan pembacanya masuk surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana rajulun minal ansari ya'ummuhum fi Masjid Quba." Ada seseorang yang menjadi imam, mengimami mereka para sahabat di Masjid Quba. Kata Anas bin Malik, ada seseorang laki-laki daripada golongan Ansar, artinya orang asli Madinah. Masjid Quba jaraknya daripada Masjid Nabawi 6 kilo lebih kurang.
Nabi biasa datang ke Masjid Quba itu hari Sabtu. Kadang berjalan, kadang dengan unta. Setiap Sabtu. Beliau salat di sana. Kadang berjalan, kadang tidak doto gitu-gitu. Pakai unta. Setiap Sabtu. Beliau salat di situ. Di Quba. Tidak jauh tuh. Di zaman dulu tidak jauh. Bagi kita kenapa jauh? Karena kita jarang berjalan. Orang-orang zaman Nabi, mereka suka mengembara berjalan. Jauh. Jadi di Masjid Quba ada seseorang jadi imam. Orang Madinah. Dan sahabat-sahabat senang sekali kalau dia yang jadi imam. Suka, entahkah bacaannya, entahkah suaranya, entah apa, yang jelas mereka senang, suka bahwa siapa ini yang jadi imamnya. Wa kana kullama iftataha suratan, dan adalah dia itu kullama setiap kali iftataha dia membuka suatu surat, yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bih. Setiap kali dia membuka atau mengawali salat, yaqra'u biha, orang itu membukanya dengan surat Al-Ikhlas di dalam salat. Apapun ayat yang dibacanya, mimma yaqra'u bih. Iftataha qul huwallahu ahad, dia buka dengan qul huwallahu ahad. Hatta yafraga minha, sampai dia selesai. Kemudian di rakaat kedua, yaqra'u suratan, dia baca pula surat yang lain, suratan ukhra bersama mereka. Bahkan itu dilakukannya setiap salat, setiap rakaat. Fakullama fakallamahu ashabahu, lalu kallam, berbicaralah kepadanya sahabat-sahabatnya lain. Apa kata mereka? Faqalu innaka taftahiu bihadhihi surah, sesungguhnya engkau kami dengar engkau membuka dengan surat ini. Taftatihu, engkau buka dengan surat ini. Thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra' bi ukhra. Lalu kemudian kenapa engkau tidak cukupkan saja satu surat, atau qul huwallahu saja, atau surat yang lain saja? Gitu kira-kira protesnya. Jawabannya, ma'ana bitarikiha, tidaklah saya akan meninggalkannya. In ahbabtum, jika kalian suka dan senang, an ummakum bidzalika fa'altu, aku akan menjadi imam kalian, tapi tetap aku seperti itu. Wa in karihtum, jika kamu tidak senang, tidak suka, biarkan saja aku, jangan berjamaah denganku, jangan berimam denganku. Ini santai saja kan. Kalau suka lanjut, kalau tidak ya tidak ada masalah saja. Tapi nambah ke berhenti, tidak. Sementara sahabat-sahabat kanu mereka itu yarau, mereka melihat memandang annahu min afdalin, maka orang ini adalah orang termasuk yang paling utama, yang paling patut menjadi imam. Dan mereka tidak suka, tidak senang, karihu ayya ummahum gairuhu, kalau orang lain yang menjadi imamnya. Tapi masalahnya dia jadi imam seperti itu. Ya, bingung pula sahabat. Akhirnya mereka mengadu ke Nabi. Mengadu kepada Nabi. Falamma atahum Nabi, maka tatkala datang mereka kepada Nabi, atau tatkala Nabi datang kepada mereka, lalu mereka sampaikan hal itu.
Kata beliau kepada imam tadi, ya fulan, wahai fulan, ya, fulan itu anu, ya, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk, apa yang menghalangimu, ma apa yang yamna'u menghalang menghambatmu untuk melakukan apa yang disuruh oleh sahabat-sahabatmu ini, wa ma yahmiluka apa yang membawamu ala luzumi hadhihi surah untuk selalu membaca surah ini fi kulli rak'atin, bahkan setiap rakaat lagi. Katanya uhibbuha. Faqala, dia berkata, inni uhibbuha, sesungguhnya aku mencintainya, menyukainya surat ini ya Rasulullah. Oh, langsung spontan Nabi menjawab, hubbuka iyyaha, cintamu kepada surat ini ada khalaqal jannah, memasukkan kamu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Tertangkap kisahnya. Nah, kita garis bawahi kisahnya kok. Ada salah seorang sahabat Nabi yang selalu membaca surat Al-Fatihah. Setiap kali akan membaca suatu surah, diawalinya dengan Al-Fatihah setiap rakaat, karena dia jadi imam salat malam. Seakan-akan Al-Fatihah itu sebagai bismillah, sebagai pembuka. Seakan-akan begitu. Sahabat-sahabat merasa aneh. Lalu mereka mendatangi. Andai sekiranya engkau mencukupkan qul huwallahu saja, tidak masalah. Atau baca surat lain, tapi jangan seperti ini. Jawabannya apa? Kalau saya suka, kalau kalian suka pula saya jadi imam, saya lanjut. Tapi kalau tidak suka, ya tidak usah, tinggalkan saya. Tapi saya akan tetap membaca seperti itu. Lalu ketika Rasulullah berkunjung ke Kuba, orang-orang heboh memberitakan itu kepada Nabi. Heboh. Jawaban Nabi kepada orang tadi, nih, apa yang membawamu sehingga engkau selalu membaca surat itu? Jawabannya satu, hub. Inni uhibbuha, aku mencintai surat ini. Jawab Rasulullah, cintamu kepada surat itu ada khalaqal jannah, memasukkanmu ke dalam surga. Nah, dua cinta. Jadi nampaknya ada berbeda riwayat. Yang pertama memahami ada seseorang dalam satu perjalanan dijadikannya al-ikhlas itu di akhir setiap bacaan surat dalam salat. Kalau di sini dijadikannya sebagai pembuka sebelum membaca surat setiap rakaat. Nah, ini sahabat tidak langsung memprotes, tidak langsung mengatakan ini engkau salah, ini engkau sesat, ini tidak pernah Rasulullah mengerjakan, engkau masuk neraka segala macam, tidak pernah. Tidak ada, kan tidak ada. Tanya dulu, kenapa engkau begini, begitu? Jawabannya saya suka. Nah, kalau begitu kita tunggu saja Rasulullah, apa keputusan Rasulullah. Kalau zaman sekarang kan bisa saja tuduh orang sesat, ajaran menyimpang, apa lagi? Bid'ah. Rupanya Rasulullah menanggapi, karena dia menjawab aku suka, aku cinta. Nah, kecintaanmu itu yang membawa engkau ke dalam surga. Nah, dua cinta ya. Kalau dua cinta, jadi perlu adanya cinta. Dalam sebuah riwayat dikatakan wajabat. Rasulullah bilang wajabat, wajib. Kata Abu Hurairah, aqbaltu ma Rasulillah SAW. Aku datang bersama Rasulullah
SAW. Fasami'a rajulan. Lalu Nabi mendengar ada seseorang membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad dan seterusnya. Kata Nabi, wajabat, wajib. Wajabat, wajib. Qultu, wa ma wajabat? Kata Abu Hurairah, apa yang wajib itu Rasulullah? Wajabat. Kata beliau, jannah. Jadi dia wajib masuk surga hanya dengan mencintai Qul huwallahu ahad. Cuma bukan cinta-cintaan seperti itu. Dia paham, dia mengerti, dia menghayati apa isinya sehingga mendatangkan cintanya. Cintanya itu yang selalu mengingat, cintanya itu yang mengantar kepadanya sering menyebut-nyebut, mengucap-ucap. Ya sesuai falsafah cinta itu. Kalau cinta kepada seseorang, cuk kita sabui namanya. Di mata gak, di mata dua, di mata suo, di mata tamu. Nama sabui, wak cinta. Karena ada orang hobinya menceritakan anak kepanjang saya. Dia menceritakan anaknya. Orang ke Pasai, tahu ke Pasai. Orang Pasai, orang Malay, dia pikir nyeleh no, anak nemiang. Lebih-lebih orang nak beranak begitu, tapi buat orang. Jadi orang kalau cinta, dia akan terus mengingatnya. Kadang-kadang menyebutnya. Malah kadang-kadang dirasian, tabawa kalam rasian. Dirasian kita bersuanya. Dua, latar belakang, motivasi tujuan orang baca. Ujungnya cinta. Balasannya mendapat cinta Allah, masuk dalam surga Allah. Yang ketiga, baris halaman ketiga. Di bawah sekali. Siapa yang berdoa dengan makna surat Al-Ikhlas akan diampuni dosa-dosanya dengan izin Allah. Mari kita baca. Mihjan bin Al-Adru radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Beliau masuk masjid. Idza rajulun qad qada salatahu wa huwa yatashahhad. Tiba-tiba beliau mendapati ada seseorang yang telah selesai dari salatnya, artinya rakaatnya sudah habis, tinggal tasawuf saja lagi. Dalam tasawuf itu di akhirnya dia baca, Allahumma inni as'aluka ya Allahu bi annaka al-wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dzunubi innaka al-ghafurur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu thalathan. Apa maksudnya? Maksudnya bukan membaca qul huwallahnya, tapi membaca makna penggalan daripada surat Al-Ikhlas. Siapa yang berdoa dengan doa seperti ini dalam doanya, makbul doanya. Di samping dosanya diampuni. Ada seseorang ketika tasyahud, salah satu tempat berdoa dalam salat kan setelah tasyahud. Di samping sujud, sebelum salam, setelah tasyahud akhir, berdoalah. Lebih-lebih ketika salat sendirian. Kalau salat bersama, tercicir kita di belakang. Setelah tasyahud akhir itu tempat waktu untuk berdoa. Ketika itu bacalah doa. Nah, ada orang yang baca doa
tapi diawalinya doanya dengan menyebut, membaca kandungan makna surat Al-Ikhlas. Penggalan surat Ikhlas itu dibacanya. Apa itu? Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu, ya Allah, bi'annaka, karena engkau itu adalah al-wahidul ahad. Engkau adalah al-wahidul ahad. Engkau adalah yang Maha Esa, Maha Tunggal. As-Samad, tempat meminta. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak beranak dan tidak jadikan anak, tidak ada yang setara, sekufu dengannya satu orang pun juga. Kan terdapat kandungan isi surat Qul Allah. Kan dapat ya? Terdapat kandungan isi surat Al-Ikhlas. Lalu orang berdoa seperti doa ini. Kemudian di ujung doanya dibacanya antaghfira li dzunubi, agar engkau mengampuni dosaku. Karena engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Rasulullah, qad ghufira lahu, sungguh telah diampuni dosanya. 3 kali Rasulullah baca. Bolehkah kita membaca ini? Boleh. Baik dalam salat ataupun di luar salat. Misal dalam salat, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa lagi? Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baca ini. Allahumma inni as'aluka bi'anni bi'annakal al-wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi. Mohonlah diampunkan dosaku. Akan diampuni dosanya 3 kali. Salatan, kata Rasulullah. Beliau ulang salatan. Rasulullah itu mengatakan, sungguh telah diampuni dosanya, sungguh telah diampuni dosanya, sungguh telah diampuni dosanya. Mamadian, sama ada diampunkannya dosanya oleh Allah orang tua. Mamadian, bukan membaca 3 kali. Mamadian. Seketik sebedanya ya. Allahumma inni as'aluka alai bi'annakal ahadu bi'annakal wahidul ahadus samad lam alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pembuka doa. Pembuka doa. Iya Bu. Tatang kok di Bu. Kalau kabar doa kita pakai ko doalah pangkanya Allahumma inni as'aluka. Itu pangkanya. Allahumma inni as'aluka bi'annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi. Jawab Rasulullah, qad ghufira lahu. Sungguh orang ini telah diampuni, sungguh orang telah diampuni. Kenapa begitu? Dia berdoa dengan memakai kandungan surat Al-Ikhlas. Bukan surat ikhlasnya, kandungan isinya.
Itu mujarabnya surat Ikhlas. Dalam versi riwayat lain bunyinya berbeda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, beliau mendengar sami'a rajulan, ada seseorang berkata atau berucap dalam doanya, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqal sa'altallaha bismil alladzi idza su'ila bi a'ta wa idza du'a bi ajaba. Hadis riwayat Abu Daud. Begini, Rasulullah pernah dengar seseorang berdoa. Dalam doanya dibacanya ini, ya Allah, sesungguhnya aku ini menjadi saksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau adalah Al-Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan kandungan isi surat Al-Ikhlas. Maka berkata Rasulullah ketika itu, orang ini telah meminta kepada Allah melalui namanya, bil ismi, melalui namanya, yang bila dipakai nama-namanya itu dalam berdoa, iza su'ila bi a'ta, apabila Allah meminta dikasihnya, apabila dia berdoa dikabulkannya. Istimewanya begitu. Tetangga, kalau kita ingin berdoa, setelah memuji Allah, salawat atas Rasul, baca iko, lalu mintalah. Contoh, kau doa khusus maksudnya, kita bacalah Alhamdulillah, puji Allah, Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi sajamain. Baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad, seterusnya. Boleh. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru mintaan ke diminta. Kata Rasulullah, engkau telah meminta kepada Allah dengan nama yang apabila diminta Allah itu melalui namanya itu pasti diberinya, apabila berdoa pasti dikabulkannya. Bisa datang kau enggak? Enggak. Setelah tahmid, puji Allah dulu, salawat, sabit nama-nama Allah. Nah, pengganti nama-nama Allah kok. Contoh doanya doanya. Doa mencari menentu. Doa nikmah baru. Doa menunggu melapai amat pulai. Atau apa pula doa, namanya doa khusus. Setelah kita cari waktu yang pas, di tempat yang pas, suasana yang pas, madulah ke kiblat. Kalau bisa salat dulu, kerana tidak masalah. Setelah itu sapulah Allah dengan puji Allah dulu. Muji Allah, bacalah Alhamdulillah bil alamin. Kalau dapat baca Al-Fatihah. Sebab dalam Al-Fatihah itu ada puji-pujian, ada sanjung-sanjungan kepada Allah. Ini Al-Fatihah bukan pembuka doa, enggak. Di Al-Fatihah itu ada puji-puji, sanjung-sanjung kepada Allah.
Baca itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu angkat tangan, itulah doa. Allahumma inni as'aluka, inni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Susul dengan permintaan kita, susul dengan doa kita, dikabulkan. Jika dia meminta, Allah beri. Jika dia berdoa, dikabulkan doanya. Bisa tertengok susunannya? Iko namanya keistimewaan kandungan isi surat Al-Ikhlas. Keistimewaan kandungan isi surat Ikhlas. Sebentar. Mantun. Mau lukiskan sekete adabnya dulu deh. Adab-adab doa itu kan banyak. Orang-orang kalau nak kabur doanya, adab-adabnya itu harus dipakai, terus. Namanya adab doa. Pertama dulu, kalau doa itu doa khusus, doa tertentu, bukan doa harian. Ya kalau kamu selesai, jangan kalau baca dulu. Itu borainya beko. Kita ada yang diminta sungguh-sungguh cek, atau 2 atau 3. Namanya doa spesial, doa tertentu, doa khusus. Lalu carilah waktu yang baik, tempat yang bersih. Bila perlu berwuduk dulu. Ini tidak harus berwuduk loh. Bila perlu berwuduk dulu. Ini adalah adab lain, mencari waktu-waktu yang mulia dan tempat-tempat yang istimewa untuk berdoa. Salah satunya dalam salat, kan? Bila kita lapas, lalu menghadap ke kiblat, angkat tanganku sabana mangkik tangan antara kajadi yuka indak je. Contohlah kayo bantu angkat tangan antara jadi indak tu. Berkumayah sin angkat tangan. Tahu berkumayah sin? Cayah saja. Bahala model cayah. Cayah lah. Sungguh-sungguh lah angkat tangan tu. Ada kiblat. Buka dengan memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat kalimat puji-puji, baca surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, dan seterusnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Atau langsung saya baca itu, Allahumma inni as'aluka, inni ashhadu annaka antallahu la ilaha illallahul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, baru ya Allah, mohon begini begitu, bantuan takwa mako. Ulang-ulang doa itu, maka jadilah kau namanya pamanciang, bertawassul dengan nama-nama Allah. Boleh yang di atas, boleh yang di bawah, ini agak mirip.
Tawasul ko perantara, sarana. Panjuluk, pinggalan. Doalah. Dan tak boleh kita berhenti, bosan, panik dan jemu dalam berdoa sampai makbul. Kadang-kadang Allah dalam satu ayat, kadang-kadang Allah suka melihat cara orang ko berdoa. Senang mendengar. Itu biar Allah saya. Kalau kita tak boleh putus asa berdoa. Oh, tak dapat badu, ya cari salah. Gadis saya beku. Gadis bawah saya beku. Saja Allahumma inni as'aluka. Apa itu? Apa nak lupa lagi? Dalam salat boleh, setelah salat boleh, fi ayyi waqtin, di waktu kapan pun boleh. Wa fi ayyi makanin, di tempat mana pun boleh. Yang penting kita meminta kepada Allah melalui nama-nama Allah. Itu ada berdoa. Dan tidak boleh berputus asa dalam berdoa, tidak boleh. Tidak boleh. Akibat putus asa aku, orang tak mahu berdoa. Namanya isti'ajal. Orang ko panggagih. Panggagihnya, yo kalau nampak dino nak kamu kabur, rasanya berhenti berdoa. Nung nanino kan baru ko dapat kini yo nak no. Kini yo ano. Kalau nak dapat kini, berhenti meminta le. Nak mantun dah. Karena Allah paling tahu kapan waktu terbaik untuk dikabulkannya. Allah paling tahu lah daripada kita. Ada berdoa. Dapat kesimpulan? Balik kita kaji awal. Kaji awal, Pak. Kalau ingin termasuk orang yang Allah cintai dia. Ya malu tu. Awak nak mencintai Allah. Beribadat sebangi, pemelih. Membaca ayat Allah saya tak suka. Cintai Allah. Bagaimana mencintai Allah itu? Kenallah Allah itu dulu. Bagaimana mengenal Allah? Kan ada nama-namanya. Ada sifat-sifatnya. Ada ayat Al-Quran. Bukan sarana tercepat bagaimana kita bisa mengenal Allah. Bagaimana mungkin orang tak mau kenalnya Allah? Harus dipelajari al-asma'ul husna dan sifat-sifat Allah. Sebab siapa yang telah tahu nama-nama Allah, dia akan mengingat Allah itu. Untuk datang cinta kepada Allah itu kita harus kenal Allah. Bahkan Allah sendirilah mengenalkan dia. Allah sendirilah mengenalkan dirinya dalam Quran. Setiap hari kita baca ayatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah tu. Rabbil alamin. Setelah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah itu Malik Yaumiddin. Setelah itu itu Allah mengenalkan dirinya dia. Iyyaka na'budu berarti Allah tu yang berhak disembah. Jadi yang akan kita sembah adalah Allah. Berapa Allah kenalkan dirinya tu. Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu. Ini masalah no baca ko. Cuma kita lupa mempelajari, memahami apa yang kita baca. Setelah kita mengenal Allah, makin mantap, makin kuat, minta kepada Allah. Minta kepada Allah agar kita tumbuh rasa cinta kepada Allah. Dan sering-sering pakai nama Allah itu dalam berdoa. Acok-acok. Salah satu doa yang diajar Nabi begini. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Aku meminta, aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama-nama yang telah engkau beri dan telah engkau beri nama dirimu dengan nama itu. Dapat tak? Aku meminta, memohon kepadamu dengan semua nama-nama
yang telah engkau beri nama dirimu dengan nama itu. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Nyolah pernah mau bagian itu dulu. Pangka doanya. Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatik. Baca. Baca. Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatik. Ya Allah, aku ini hambamu, anak hambamu itu Adam, anak hamba perempuanmu Hawa. Nasihati biadik, ubun-ubunku berada dalam genggamanmu. Muadin fiya hukmuk, telah berlakulah padariku hukummu, ketetapanmu. Adlun fiya qada'ku, adil semua keputusanmu. Allahumma ini as'aluka, ya Allah, aku meminta, aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang telah engkau beri nama dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqi, atau nama yang telah engkau beri tahu kepada hambamu. Au ista'sarta bi fil ilmil ghaibi indak, atau nama yang telah nama hanya engkau saja yang tahu. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Quran ini penyejuk hatiku, wa nura sadri, cahaya di dadaku, wa jala husni, yang dapat menyingkapkan kesedihanku, wa zaba hammi, melenyapkan kedukaanku. Itu doa yang dibaca ketika orang sedih, gundah gulana, risah gelisah, duka mendalam. Ada dipakai semua nama-nama Allah. Jadilah catatan lamu di bawah bantal terletak. Masuk tu doa tu. Judulnya Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amati. Lah, kok kan dek banyak di lantaan dagiang. Di lantaan sub singgo kaki payah tagaan. Allah masalah. Saya hambamu, anak hambamu, anak hamba perempuanmu. Kalau ndak nanti dikena balik. Hari ini Kamis. Hari Senin mau bawa catatannya. Mudah-mudahan terkena. Dia mau terkena, mau bawa catatannya balik. Ini disegar-segar kembali. Kaji ko apa kaji de bahulah. Tinggal kaji de berkedudukan. Halo. Tinggal kaji dek bakal duduan. Ai pada ulang-ulang balik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.